Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini saya senang bisa menyapa saudara di dalam renungan pagi, dan mari pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang sungguh baik. Kami boleh mengalami segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini semua karena kemurahan daripada Engkau atas setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih pagi ini kami sungguh rindu belajar akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan memahami akan kehendak-Mu. Mari Tuhan, berikan kami peringatan, berikan kami teguran, berikan kami petunjuk, berikan kami arahan, sehingga hidup kami boleh semakin hari diarahkan kepada apa yang benar, apa yang baik, apa yang menyukakan hati Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu, Tuhan, mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami siap diberkati, kami siap mendengarkannya pada pagi hari ini. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi ini kita kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sejenak memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita, yaitu bagaimana memadamkan perselisihan. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia, di mana kita masih hidup di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Dan terutama adalah persoalan apa yang namanya perselisihan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari orang-orang yang kita jumpai. Apakah itu suami kita, istri kita, kekasih kita, teman kita, rekan kantor kita. Ada kalanya kita akan menjumpai jenis atau tipe orang yang dikatakan sebagaimana penulis Amsal ini, yaitu tipe si pemarah, Bapak Ibu. Orang yang tipe pemarah adalah orang yang cepat marah. Alkitab menuliskan bagaimana orang yang dikatakan pemarah itu membangkitkan apa yang namanya pertengkaran. Jadi kita tidak bisa menghindari akan perkara ini. Ada kalanya terjadi yang namanya pertengkaran yang secara tiba-tiba. Dan itu terjadi karena kita memang mau tidak mau berurusan dengan orang-orang yang seperti ini, yaitu cepat marah. Orang yang pemarah itu orang yang cepat tersinggung, orang yang cepat meresponi segala sesuatu dengan cara ia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya, dan ia emosi saat itu, ia benar-benar marah, dan akibatnya membangkitkan yang namanya pertengkaran. Dan tentu hal ini akan mengakibatkan apa yang namanya perselisihan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Itu bisa suami dengan istri, itu bisa teman dengan sahabatnya, saudara. Itu bisa seorang kekasih dengan orang yang ia cintai. Saudara, mari hari ini ketika kita menghadapi perkara seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menolak akan apa yang namanya perselisihan, apa yang namanya pertengkaran. Kita tidak menginginkannya, tetapi mau tidak mau hal itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tidak peduli Bapak Ibu, kapan waktunya, di mana tempatnya, kita bisa saja tiba-tiba akan menghadapi
yang namanya perselisihan. Nah, oleh sebab itu Alkitab dengan jelas memberikan solusi buat kita. Mari kalau kita menghadapi orang-orang yang tipe pemarah, orang yang suka cepat marah, maka tidak bisa tidak kita harus menghadapinya dengan cara dikatakan di sini, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi daripada kita meresponi perselisihan dengan cara berbantah-bantah, kita meresponinya dengan cara kita bersilat kata, kita beradu kata, maka itu tidak akan pernah menyelesaikan apa yang namanya perselisihan. Oleh sebab itu, mari belajarlah jadi orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang slow to angry, Bapak Ibu. Artinya orang yang lambat untuk marah. Orang yang sabar bukan berarti ia tidak bisa marah. Orang yang sabar tetap bisa marah. Tetapi ia bisa mengendalikan kemarahan. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengelola apa yang namanya emosi. Jadi orang yang sabar itu orang yang bisa menata hatinya, mengendalikan ucapannya, dan menata akan hatinya untuk tidak menjadi emosi dan menjadi marah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari ini tidak ada cara lain. Hadapilah suamimu dengan sabar. Hadapilah istrimu dengan sabar. Hadapilah kekasihmu dengan sabar. Hadapilah orang-orang di kantormu dengan sabar. Termasuk pimpinan kita, bos kita. Mari belajar sabar. Alkitab berkata di dalam ayat yang pertama, di dalam Amsal pasal 15, masih dalam perikop Amsal 15 Bapak Ibu. Ayat pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi orang yang sabar ternyata orang yang bisa memberikan jawaban yang lembut. Jawaban yang lembut artinya jawaban yang bisa memberikan keteduhan, kedamaian. Mari kalau kita menghadapi orang-orang yang keras Bapak Ibu, ia gampang marah, gampang tersinggung, kata-katanya kasar. Mari kita harus belajar sabar, yaitu dengan cara jawablah dengan lembut. Mari kita harus responi dengan cara yang baik. Orang yang lembut adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Perkataan yang bisa menenteramkan situasi. Orang yang bisa meneduhkan keadaan. Dan ia bisa memberikan sebuah suasana yang akhirnya bisa menjadi tenang. Oleh sebab itu ini sebuah pergumulan. Ini sebuah pertarungan yang tidak mudah saya katakan. Ketika kita harus bertarung dengan orang-orang yang pemarah, kita sedang masuk di dalam sebuah area atau gelanggang di mana kita harus bertempur, tetapi kita bertempur bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang tidak baik, tetapi berperanglah dengan sebuah siasat, yaitu dengan cara sabar. Memberikan jawaban yang baik, menenteramkan suasana. Dan orang yang sabar itu luar biasa. Memang ia harus bayar harga. Ia harus membayar harga yang mahal. Bagaimana ia belajar untuk mengelola agar apa yang sebenarnya bisa terjadi. Ia bisa saja emosi, tetapi ia bisa mengendalikan akan keadaan dirinya. Ia bisa untuk menenteramkan dirinya dengan cara mengendalikan perkataannya. Dan ia bisa
berucap kata yang baik, memberikan jawaban yang lembut. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika seseorang ia dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, kita menghadapinya dengan lembut, saya yakin kemarahan itu akan segera surut. Ya, perbantahan itu akan segera berakhir. Perselisihan itu akan segera selesai. Kenapa? Karena kuncinya adalah yaitu belajar jadi orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu orang yang sebenarnya ia adalah pemenang dalam sebuah pertandingan. Menang dalam gelanggang atau pertempuran di mana kita menghadapi orang-orang yang sulit, tetapi kita bisa memenangkannya dengan cara yang luar biasa. Oleh sebab itu saya percaya kesabaran ini memang harus butuh yang namanya penyertaan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang sabar. Sebab pada dasarnya setiap kita bisa emosi, setiap kita bisa marah saudara. Tetapi kalau kita di dalam kendali kuasa Roh Kudus, maka kita akan memiliki karakter yang sabar. Dan ia adalah seorang pemenang. Puji Tuhan, mari hari ini hadapi segala sesuatu dengan cara yang benar, dengan cara yang sabar. Maka Anda adalah orang yang luar biasa dan pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.